baca atau belajar di rumah pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits, music, dan masih banyak lagi. Nah, saya ingin lebih mengenal pariwisata, budaya hingga ekonomi kreatif yang ada di Bengkalis ini. Oke. Itu motivasi saya. Luar biasa. Yang Mbak Reni berarti mahasiswa dong ya? Iya, mahasiswa. Oke, nah mahasiswa di Bengkalis ya pastinya ya. Iya. Oke, Mbak Reni, apa nih yang menjadi tantangan? Lalu bagaimana persiapan sebelumnya Mbak Reni untuk mengikuti Bujang Dara itu sendiri? Kalau menurut tantangan, itu tentu lebih mempersiapkan diri. Awalnya dari wawasan yang luas, tentu juga public speaking, itu juga menjadi kunci utama dalam Bujang Dara. Nah, awalnya itu mempersiapkan wawasan yang luas itu kita lebih menggali informasi tentang Bengkalis, apa saja pariwisatanya, budayanya, hingga ekonomi kreatif. Oke, baik. Terus kalau Mbak Reni sekarang kan sudah dinobatkan menjadi Dara ya, sesuai dengan tema kita ini generasi muda teladan berkarakter. Kalau menurut Mbak Reni sendiri apa sih makna teladan itu untuk generasi muda? Baik, kalau teladan itu bukan berarti kita tampil bagus di panggung, tetapi juga gimana kita bersikap di kehidupan sehari-hari. Karena menjadi teladan itu kita punya sikap yang harus generasi muda atau orang sekitar kita itu bisa menjadi inspirasi bagi mereka, bahwasanya kita menjadi contoh yang lebih baik. Kita menjadi wajah atau sebagai representatif generasi muda. Sulit nggak sih Mbak masuk ke Bujang Dara itu sendiri? Kalau dibilang sulit ya, kalau ada proses pasti kita tahu gimana perjuangan untuk menjadi Bujang Dara itu sendiri. Bagaimana nih? Berapa lama Mbak Reni mempersiapkan itu semua nih? Mulai dari menambah wawasan, kemudian meningkatkan skill public speaking, sampailah tampil. Awalnya itu dari pertama sekali muncul pengumuman bahwasanya Bujang Dara akan dibuka, itu saya sudah mencari informasi terlebih dahulu terhadap kakak-kakak atau abang-abang yang sudah berpengalaman tentunya. Nah, dari situ saya mencari informasi apa yang harus saya kembangkan, apa yang harus saya cari, wawasan yang harus saya dalami. Nah, dari situ saya mulai mencari terutama wawasannya, dan juga tidak wawasan yang saya cari, tetapi juga di kompetisi Bujang Dara tersebut juga ada tentang namanya advokasi. Nah, dari situ juga saya menyiapkan advokasi yang benar-benar sesuai sama isu atau yang lagi dibahas lah sama Bengkalis ini. Kemarin isunya apa sih yang diangkat, boleh tahu nggak? Isunya itu tentang generasi muda kurang peduli terhadap budaya kita sendiri. Oh iya, berarti Mbak Reni mengangkat isunya generasi muda kurang peduli. Benar kurang peduli berarti gitu ya? Kalau misalnya untuk bilang kurang peduli, enggak, cuman cara pendekatan atau cara pendekatan terkonsepnya seperti apa? Karena generasi muda ini kan Gen Z ya Bang. Karena Gen Z ini lebih kayak kalau kita mempromosikan itu kan lebih kreatif atau yang lebih ini kontennya bagus ya. Jadi muncul generasi muda tuh ingin membanggakan atau menggunakan budaya itu sendiri. Baik. Saya ke Bang Idas. Bang Idas, Bujang Dara itu sendiri apakah memang untuk tujuannya promosi wisata dan juga culture atau bagaimana? Atau mungkin punya makna lebih luas daripada itu? Dan salah satunya sebenarnya memang mempromosikan budaya dan pariwisata gitu. Cuma di tahun ini memang kita sedikit berbeda penyelenggaraannya gitu. Kita tambahkan untuk mempresentasikan advokasi mereka. Nah, ini menyambung dengan provinsi. Jadi provinsi itu ada sistem penjurian melalui advokasi. Jadi untuk tidak jauh dari penyelenggara provinsi, kita adakan sistem yang sama. Mereka mengadakan advokasi, mereka mempresentasikan. Jadi di situ ada kita ambil proses
mereka menjelaskan seperti apa, menjawab pertanyaannya seperti apa. Jadi begitu. Advokasi itu seperti apa? Apakah mereka bikin konten atau bagaimana? Nah, advokasi sendiri mereka kita bebaskan. Kita berikan 3 pilihan, 1 foto, 1 video, dan juga PPT. Jadi kita berikan mereka waktu ya, kita berikan waktu untuk mempresentasikan, lalu ada sesi tanya jawab dari apa yang mereka presentasikan tersebut. Oh, berarti itu semacam tugas wajib. Betul, ya? Iya. Untuk masuk ke babak berikutnya. Iya, betul. Oh, oke. Kemarin itu berapa peserta jumlah semuanya? Kalau peserta kita 20. 10 bujang, 10 darah. Dan itu pure dari sistem umum, sistem online kita adakan seleksi. Mekanismenya berarti online kemarin. Iya, betul. Syarat-syaratnya apa saja sih, Bang? Untuk menjadi bujang darah, saya bisa nggak nih? Kalau syarat yang pasti masih bujang ya, Bang. Masih bujang, kita di rentang umur 18 sampai 24 tahun. Oh, udah lewat berarti. Jadi yang pasti saya lupa-lupanya karena banyak juga, salah satunya itu tinggi juga. Kena juga saya ini. Kena yang tidak mengenakan kawat gigi atau behel itu salah satunya. Jangan menguasai bahasa asing lah. Memang tidak kita wajibkan, tapi kita memberikan poin plus bagi mereka yang bisa menggunakan bahasa asing. Itu salah satunya. Ada beberapa lagi. Terus mekanismenya setelah pendaftaran itu lewat online berarti ya? Betul. Kemudian seleksinya seperti apa lagi? Nah, seleksi kan kita utarakan syarat-syaratnya. Setelah mereka memenuhi syarat tersebut, maka kita seleksi administrasi, dan itu sudah kita melihat memenuhi kriteria semuanya. Jadi kita loloskan mereka. Setelah itu kita tahun ini cuma sekali tahapan aja ya, satu tahap aja. Setelah mereka karantina, nah disitulah seleksi berikutnya advokasi. Selanjutnya ada wawancara juga. Wawancara juga ada ya. Jadi interview kalau kita panggil. Oke, baik. Nah, terus sekarang sudah ada darah dan juga bujang ya, bujang dan darah bengkalis. Nantinya mereka ini seperti apa nih posisi? Apakah memang mendapatkan mandat jabatan atau seperti apa? Yang pasti mereka jabatan mereka sebagai bujang dan darah bengkas itu adalah estafet dari kakak-kakak mereka yang terdahulu. Nah, jabatan ini memang mereka harus emban sesuai amanah yang diberikan. Ya, mereka harus mempromosikan budaya, melestarikan budaya, mempromosikan pariwisata, dan juga menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis pastinya. Karena yang mereka pegang sekarang ini bukan rumah mereka saja, tapi Bengkalis yang akan mereka bawa ketika provinsi. Itu bicaranya sudah kabupaten. Sudah bukan dari Rupat lagi, bukan dari Bengkalis saja, mereka seluruhnya. Mereka harus menguasai, mereka harus paham tentang apa itu Bengkalis. Pasti seperti itu. Nanti untuk tingkat provinsinya kapan itu? Itu informasinya Oktober ya, masih lama. Nah, Mbak Reni berarti dari sekarang sudah bisa mempersiapkan, waktunya masih panjang begitu ya. Mbak Reni sudah menjadi Darah Bengkalis 2026. Apa ini yang mungkin jadi bagian program-program ke depan untuk memajukan pariwisata dan juga kultur kita, budaya kita di Bengkalis? Sudah ada mungkin program-programnya atau seperti apa? Kalau untuk program sendiri tentunya kita nggak bisa berjalan sendiri. Nah, kita perlu kolaborasi antara pemerintah, generasi muda, atau bisa juga UMKM. Karena kan kita juga menyangkut ekonomi kreatif. Nah, itu juga sih kita perlu penguatan kolaborasi terlebih dahulu agar program yang kita rencanakan itu akan berjalan lancar. Nah, salah satunya itu kayak kita bisa mengedukasikan atau membuat konten kreatif. Nah, dengan mengajak generasi muda ini tentunya kita bisa mempermudah nih, nggak kita sendiri. Karena kan kita peran generasi muda, tentu kita semuanya dari generasi muda Bengkalis tentu ikut turut mengembangkan wisata atau budaya hingga ekonomi kreatif itu sendiri sih. Oke, luar biasa. Ini seperti interview tanya jawab di Bujang Cara pula ya. Dibatasi waktu nggak ketika tanya jawab itu? Iya, dibatasi waktu ya. Oke, karena pesertanya ramai kan. Iya, dibatasi waktu ya. Oke, baik. Selain penampilan, kemudian apalagi ya, wawasan berarti ya, wawasan. Apalagi kriterianya, Bang Idas, yang menjadi karakter atau nilai plus? Kalau saya pribadi seperti pribadinya mereka masing-masing ya. Personalitinya, adab, yang pasti seperti itu. Karena
nilai seseorang itu mungkin dari adab. Kalau buat saya pribadi ya, pintar seseorang itu kalau tanpa adab nothing buat saya. Tidak ada apa-apanya. Tapi kalau sudah pintar, pembawaan dirinya bagus, adabnya terjaga, itu luar biasa buat saya. Baik. Itu akan mengikuti di belakangnya yang lain. Bagaimana menilai adab atau etika atau attitude ketika mungkin tahun ini kan tidak di karantina begitu ya? Lalu kapan mereka itu bisa dinilai attitude-nya ketika proses seleksi atau bagaimana? Yang pasti ketika mereka sudah dinobatkan sebagai finalis, grand finalis itu juri mungkin bisa dari kalangan kita. Mereka datang itu sudah kita lihat, dari atas sampai bawah itu sudah kita lihat. Cara mereka bertemu dengan orang seperti apa, dengan orang tua seperti apa, cara mereka bertutur kata seperti apa. Nah itu kan pastinya kita akan lihat. Disitulah waktu-waktunya yang tepat. Kan dalam waktu siang sampai sore itu kita bersama. Di situ kan bisa terjadi semuanya. Iya. Sikap mereka seperti apa. Nah kadang kan karakter orang itu kalau lelah mereka capek, moodnya berubah. Nah itu disitulah keluarnya semuanya. Betul. Jadi kita akan melihat seperti itu karena di provinsi nanti waktu mereka itu mungkin sampai jam 2 malam, sampai 3 malam. Jadi emosi mereka itu harus stabil. Yang pasti. Dan itu harus terjaga dari diri mereka sendiri. Nggak boleh mut-mutan gitu. Wow, oke. Berarti itu tantangan besar nih bagi peserta ya, finalis. Nah, Mbak Reni bagaimana nih self controlnya dari Mbak Reni sendiri? Nah, seperti Bang Ides tadi bilangnya, disitulah pada saat momen-momen ketika kita merasa capek ya, letih. Mungkin bukan hanya letih fisik tapi juga letih emosional kita, lelah pikiran gitu ya, apalagi mungkin banyak problem dan segala macam. Bagaimana sih Mbak Reni bisa membangun self control diri sendiri itu seperti apa sih? Kalau untuk self control itu lebih ke mindset ya Bang. Kalau kita mikirnya capek, mikir capek itu bakal terjadi capeknya. Jadi kita bikin pikiran kita itu fokus bahwa ke satu tujuan. Karena kita lagi kompetisi bujang darah. Karena kalau kita sudah punya tujuan, pasti diri kita itu lebih fokus tersendirinya tanpa kita perlu repot. Nah, jadi kita kalau misalnya mindset itu lebih kayak hipnotis bilangnya kan Bang, kayak tiba-tiba langsung bisa terkontrol sendiri. Oke. Ada tips-tipsnya nggak kalau Mbak Reni sendiri misalnya mengatur pikiran seperti apa supaya lebih meredam emosi begitu ya, lebih sabar sehingga terlihat anggun, kalem, kan begitu ya Bang Ides ya. Emang sosok bujang dan dara itu sangat punya privilege dan juga punya nilai karakter khusus sepertinya. Betul. Ya. Kita lihat saja nih seperti Mbak Reni ini, dari masuk saja tadi udah anggun gitu ya, kalem gitu ya. Itu dijaganya seperti apa sih Mbak? Kalau misalnya untuk pembawaan diri tuh udah dari sononya? Udah dari awalnya. Gitu. Karena kalau misalnya kita melihat kepribadian seseorang itu kan dilihat dari lingkungannya seperti apa Bang. Nah, kalau misalnya lingkungan kita orang-orangnya amburadul, tentu kita juga amburadul orangnya. Iya. Berarti lingkungan nih pengaruh juga. Pengaruh besar ya untuk membentuk karakter seseorang. Nah, sesuai dengan tema kita ini karakter tadi ya. Lalu menurut Mbak Reni itu kan membentuk karakter itu tidak mudah ya. Jadi lingkungan adalah salah satu faktor penyebab besar barangkali ya. Iya. Tapi ada tidak sisi lain yang bisa membuat orang itu menjadi soft, menjadi anggun, kalem seperti tadi. Kalau dari Mbak Reni sendiri memandang apa ini yang menjadi titik balik seseorang itu bisa meredam semuanya? Kan lingkungan kayak amburadul begitu ya. Lalu semuanya bisa dibentengi dah. Kalau untuk dibentengi itu gimana ya Bang? Kalau misalnya kita lebih untuk diri kita sendiri, itu tentu kita punya prinsip hidup. Yang namanya prinsip hidup itu pasti tentu kita punya suatu tingkatan bahwasanya kita di diri kita ini punya kita harus begini, kita harus begini. Tentu kita pelajari tuh
dengan kita pelajari gimana kita cara sikap anggun, gimana kita cara bersikap sama orang, tentu kita punya mempelajari dulu kan Bang. Mempelajari dulu, setelah mempelajari tentu kita terapkan kehidupan sehari-hari. Itu juga. Oke, berarti belajar juga ini penting ya. Belajar banyak tentang karakter, nilai, adab dan juga moral. Bang Idas, kalau di karantina, kalau misal dulu gitu ya, itu di karantina itu ada semacam kayak apa ya, coaching gitu untuk sebelum mereka tampil ke grand final, itu ada seperti itu ya? Ya ada. Kita dulunya itu pasti ada pembekalan. Pembekalan itu bisa dari pertama di grooming salah satunya. Grooming, ada karakter, ada public speaking, juga ada pengenalan budaya-budaya dari budayawan. Jadi mereka itu kita bekalkan dengan segala-gala ilmu, aspek-aspek kebudayaan, aspek pariwisata, kita bekalkan itu semuanya. Toh pada tahun 2026 ini kita juga ada sedikit pembekalan dari Dewan Juri tentang dari kakak-kakak mereka dari daerah kita, dari Diajeng dan Bujang Gira, itu memberikan grooming juga public speaking, itu tetap kita berikan, dan juga dari Dewan Juri dari provinsi juga kita bekalkan kemarin itu. Oke, baik. Nanti ini masa jabatan mereka ini berapa lama sih? Jabatan mereka seharusnya 1 tahun. Nah, kita pastikan 1 tahun itu kan tergantung kita ke depannya seperti apa nanti. Apakah kita pemilihan berikutnya lebih cepat ataupun lebih lambat? Mereka menyesuaikan aja masa jabatannya. Tapi mereka sekali menjabat tetap menginspirasi selalu. Selamanya menginspirasi. Wow, luar biasa. Meskipun nanti setelah tidak menjadi dara lagi, kalau generasi-generasi berikutnya, berarti kan mereka terus melekat begitu ya. Artinya penobatan dari seorang bujang atau juga dara itu terus tetap melekat sampai mereka sekarang. Mereka kan selalu diingat sebagai bujang dan dara. Iya, luar biasa. Nah, itu yang menjadi amanah yang selalu melekat di hati sanubari. Iya, betul. Baik. Lalu apa saja nih kalau sudah menjadi bujang dara, tugas-tugas yang mereka akan lakukan itu untuk pariwisata, kemudian juga budaya, apa saja sih Bang? Kalau apa-apa tugas mereka, yang pasti kita akan tetap berkolaborasi dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu rata-rata kita ikut dalam penyambutan tamu-tamu Pemkab, tamu-tamu besar, dan juga mereka kan selalu mengisi-ngisi mungkin acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya pasti itu tugas dari pemerintah mungkin. Tapi kalau diri mereka sendiri, yang pasti mereka tugasnya tetap menginspirasi, tetap mempromosikan pariwisata budaya, itu tugas pokok mereka lah. Tanpa harus ada instruksi, mereka seharusnya bisa menjalankan itu. Menjadi sosok inspirasi. Betul. Saya jadi ingat nih, kalau menjadi seorang bujang dan dara ini kan eye catching begitu ya. Betul. Semua mata tertuju kepadamu begitu. Lalu karakter yang dinilai itu seperti yang kita sebutkan tadi. Lalu bagaimana orang yang punya karakter kayak pendiam begitu, apakah mereka juga ini berpotensi untuk mendapatkan gelar atau predikat bujang dan dara itu sendiri, Bang Idas? Sangat berpotensi kalau menurut saya. Kadang mereka mengikuti bujang dara itu mungkin keluar dari zona nyaman. Ada beberapa peserta yang memang dulunya kita kenal introvert. Iya. Mungkin itu pengakuan dari keluarga mereka. Tapi setelah mereka mengikuti, mereka itu keluar dari zona nyaman. Mereka akan mengikuti ini. Mereka akan kita libatkan acara ini. Jadi mereka tuh berkembang. Yang pasti apapun karakter mereka, baik itu mungkin sekarang lebih dikenal body shaming, kita akan tetap menerima itu. Karena buat kita mencari itu bukan dari fisik saja. Memang fisik itu nomor 1. Tapi kan mereka bisa diterima dalam beberapa hal yang lainnya. Gitu. Oke, baik. Berarti berpotensi siapapun dan apapun juga karakternya begitu ya? Iya, selama mereka masih mengikuti syarat-syarat dan kriteria yang kita inginkan. Baik. Karena kan ada juga orang yang tipikalnya kayak pemalu. Betul. Gitu ya. Ada seperti itu. Ada. Mau bicara ya juga malu, mungkin tampil ke depan juga malu. Mbak Reni, bagaimana sih pengalamannya ketika mengikuti kemarin bahkan masuk ke grand final? Itu sebelumnya sudah kayak ada ini nggak, bisikan-bisikan gitu? Dapat menjadi seorang gelar dara itu sudah terbersit nggak di hati atau pikiran sebelumnya? Untuk
bisikan kayak gitu enggak. Bisikan apa dulu nih? Maksudnya nyangka enggak ya? Kalau untuk nyangka enggak sih Bang. Enggak ya? Tapi cuman kita optimis saja mengikuti Bujang Dara ini. Kita serahkan sama yang di atas. Kita yang penting kita usaha dulu. Seenggak kita usaha, kita nggak tahu hasilnya gimana kan Bang. Ya. Setelah kita usaha, tentu doa. Tentu kita punya hasil yang memuaskan. Nah itulah yang tidak saya sangkakan waktu grand final itu, memang itu rezeki saya untuk jadi daerah Kabupaten Bengkalis. Luar biasa. Gimana perasaannya ketika nama Mbak Reni itu disebut ya? Jadi darah Bengkalis. Kalau untuk perasaan sih bangga, karena pastinya bangga. Karena gimana ya, ini kita diamanahkan juga. Semua Kabupaten Bengkalis tentu mengamanahkan sama kita untuk membawa nama Bengkalis ke tingkat yang lebih tinggi lagi, tentunya provinsi. Oke. Lalu bagaimana lingkungan mendukung Mbak Reni sendiri? Kalau lingkungan dari segala aspek mendukung, karena juga dari orang tua juga mendukung, teman-teman, dan juga kampus yang lebih utamanya juga mendukung. Baik. Mbak Reni sendiri tuh kalau awal dulu begitu melihat buka ikatan Bujang Dara itu dibuka di 2026 ini, apa yang terlintas pikiran Mbak Reni untuk mengikutinya? Apakah misalnya aku pengen coba, atau didorong oleh orang lain? Kan kadang juga kan bisa kamu ikut dong gitu ya, lalu ikut gitu. Apakah memang dari self motivation sendiri Mbak Reninya? Kalau untuk itu tentu dari saya sendiri, tapi juga kita butuh dorongan, dorongan sama orang di sekitar kita. Karena kalau kita, tentu setiap peserta punya pasti keraguan. Nah keraguan ini diyakinkan, kamu bisa loh, kamu bisa, coba aja dulu, mana tahu rezeki. Nah dari pengalaman percobaan itu tentu kita punya pandangan bahwasanya kita emang belum tentu mengharapkan detail Bujang Dara itu ke kita, tetapi kita setidaknya punya pengalaman di Bujang Dara. Gimana sih Bujang Dara itu sendiri, gimana sistemnya, gimana cara dia seleksinya. Nah itu tentu kita lebih paham tentang isi dari Bujang Dara itu sendiri. Kalau Mbak Reni sendiri melihat dan juga sudah merasakan dua event begitu di Bujang Dara, kemudian Mbak Reni juga sebagai seorang duta kampus dulunya, apakah masih sampai sekarang gitu? 2025 ini 2025 ya? Ya tapi belum seleksi lagi. Oh belum seleksi lagi, oke. Merasakan dua hal ini, bagaimana Mbak Reni merasakan itu? Apakah dari sana Mbak Reni bisa tampil percaya diri karena Mbak Reni juga sudah berpengalaman menjadi duta kampus sebelumnya begitu, punya dampak berarti ya? Kalau untuk pengalaman tentunya ada gambaran dari duta kampus sebelumnya. Cuman bedanya itu lebih, kalau duta kampus itu kan lebih ke kampus kita, wawasan tentang kampus kita. Nah kalau untuk Bujang Dara ini kan lebih wawasannya ke pariwisata, budaya, sama ekonomi kreatif. Dan juga bukan hanya di duta kampus, kita juga bisa mencari pengalaman untuk kepercayaan diri kita itu di berbagai organisasi, komunitas, atau bahkan kegiatan sosial yang mendukung kita untuk percaya diri. Oke, luar biasa. Apa nih terakhir pesan Mbak Reni kepada generasi muda saat ini, teman-teman, dan juga ya siapa sajalah masyarakat yang saat ini mendengarkan kita, terkait dengan generasi muda lah ya, kita bicara tentang generasi muda saat ini? Cuman untuk berpesan kepada generasi muda selanjutnya atau penerus Bujang Dara selanjutnya, karena banyak yang bilang kalau kita tuh mau mencoba karena terlalu jauh kawasannya atau nggak memungkinkan. Nah pesan saya untuk generasi muda, teruslah mencoba hal baru, teruslah bermimpi tanpa harus memikir keadaan kita atau kita berasal dari mananya. Jangan pikirkan, karena kita fokus terus berkembang diri, terus
mencoba, karena kesempatan yang datang itu pada diri kita, mereka yang mau mencoba, mereka yang mau mempersiapkan diri tentunya, dan mereka mau bermimpi. Gitu sih. Jangan pernah menunda kesempatan yang datang, karena kesempatan itu kita tidak tahu itu peluang untuk kita sendiri. Baik. Karena kesempatan itu kadang-kadang tidak datang 2 kali ya, apalagi 3 kali. Betul. Apalagi 4 kali, Bang Ides ya. Apalagi kelima ya. Baik, Bang Ides, apa nih pesan-pesannya untuk pendengar-pendengar kita? Untuk pesannya yang pasti pada generasi muda ya. Saya menekankan lebih ke percaya diri aja, Bang. Jangan pikirkan hal-hal yang mungkin orang lain katakan untuk kita. Iya. Pada zaman sekarang ini bullying itu pasti. Maka dari itu saya juga pesan pada adik kemarin. 1000 orang tidak menyukai kita, masih ada kami yang menyayangi kalian. Asik. 1000 orang lagi yang tidak menyayangi kita, masih ada 2 orang lagi orang tua kita yang menyayangi kita. Betul. Begitu guys sebaliknya gitu. 1 orang yang tidak menyayangi kita, masih ada yang lain lagi sayang sama kita. Jadi poinnya itu percaya diri itu penting buat saya, Bang. Karena setiap orang pasti di skala besar maupun skala kecil ataupun teman bermain itu kan kadang kita diejek, kita diapain, itu kan orang jadi down, jadi tidak percaya diri. Jadi itu biarkanlah berlalu buat saya gitu. Luar biasa. Oke, baik. Saya jadi ingat satu quote yang pernah bilang kalau orang punya hak untuk ngebully atau membicarakan seseorang begitu, atau kita misalnya begitu ya, kita juga punya hak untuk tidak memperdulikan itu. Betul. Baik. Terima kasih Bang Ides. Iya. Ternyata kita sudah hampir jam 9 ya. Iya. Dan semoga ini terus menjadi inspirasi untuk generasi muda, khususnya Bengkalis, Kota Bengkalis ya, untuk menorehkan generasi-generasi emas Indonesia pastinya, dan memajukan pariwisata dan juga kultur budaya kita di Bengkalis. Mbak Reni, terima kasih banyak. Iya, terima kasih kembali, Bang. Iya, sudah berbagi inspirasinya pagi ini ya. Semoga ini menjadi titik balik Mbak Reni, dan sayang sekali Bujangnya tadi nggak hadir. Bujangnya belum bisa hadir di pagi ini ya. Tapi komunikasi terus sama Bujang nih. Iya, komunikasi terus. Iya, pastinya. Dia kalau Bujang dan Dar itu seperti apa Bang Ides ya? Semacam kesatuan ya, kayak couple gitu. Enggak boleh terpisah. Di mana ada Bujang, di situ ada Dar. Mereka harus membangun chemistry itu. Iya. Baiklah, terima kasih Mbak Iris dan juga Mbak Reni. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.